Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bermanfaat untuk orang lain. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang finite automata dan membahas salah satu cabang dari FSA tanpa output yang disebut dengan DFA. Nah, DFA ini punya saudara kandung yang disebut dengan NFA dan inilah yang akan kita pelajari sekarang. NFA punya nama panjang non-deterministic finite automata atau ada juga yang menyebutkan dengan NDFA. NFA atau NFA itu sama, jadi jangan bingung kalau keduanya dipakai secara bergantian atau ada orang lain menyebutkan dengan NDFA. Oke? Biar teman-teman masih ingat ya apa itu NFA dan apa itu DFA, kita ulang lagi dari DFA ya. Nah, DFA itu kalau kemarin kita coba jelaskan adalah sebuah kondisi, sebuah mesin di mana setiap simbol input yang diberikan pasti tepat ada satu transisi ke state berikutnya. Kalau bingung, kita nanti akan membandingkan antara DFA dengan NFA menggunakan tabel dan juga menggunakan diagram transisi atau state diagram. Oke, perlu kita garis bawahi, ini pasti tepat satu itu adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan pada DFA, dan pada NFA ini tidak berlaku teman-teman. Pada NFA, sebagai pokok bahasan kita untuk video kali ini, ya, yang tadinya tepat satu itu kita ubah menjadi tidak pasti tepat satu, karena memang kondisinya nanti berbeda dengan DFA, meskipun mereka adalah saudara kandung. Nah, pada NFA tidak tepat satu itu bisa berarti transisinya ke satu state selanjutnya, ya, bisa ke dua state selanjutnya, atau lebih dari dua state selanjutnya, atau bahkan tidak ada transisi ke state selanjutnya sama sekali. Kita akan menggunakan contoh untuk menjelaskan apa itu NFA secara lebih lengkap sebagai berikut di antaranya. Kita pakai contoh yang pertama deh ya. Kalau teman-teman amati, diagram state ini tidak terlalu berbeda jauh dengan DFA yang sudah kita punya di contoh sebelumnya. Yang berbeda barangkali nanti pada hasil transisinya, teman-teman. Secara formal, di contoh ini nih, ya, dia akan sama dengan DFA karena FSA itu punya tuple yang sama yang jumlahnya adalah 5. Nah, kalau dikonfigurasikan, teman-teman masih punya tuple yang sama. Kita punya Q sebagai himpunan state yang dimiliki ada Q0, Q1, dan Q2 di sebelah sini. Kemudian kita punya himpunan input simbol atau abjad yaitu A dan B, juga punya state awal atau start state yang dinotasikan dengan Q0 oleh panah yang kita nggak tahu arahnya dari mana. Kemudian sebagai final state atau state akhir kita adalah Q2, dia adalah sebuah himpunan. Kemudian kalau teman-teman perhatikan, kita akan membuat transisinya secara bersama-sama. Oke, mulai dari state awal kita dulu deh, karena transisi ini paling mudah dimulai kalau kita mengawali dari state awal atau start state-nya di mana. Transisi ini adalah dari Q0, ya. Kalau untuk menerima inputan A, teman-teman bisa lihat di diagram di atas ini. Ya, kalau Q0 dapat A, dia akan ke Q0, kalau dapat B, dia akan ke Q1. Sama dengan yang di FA kemarin, tidak ada perbedaannya di sini, ya. Kemudian dari Q0, teman-teman masih punya Q1 dan Q2. Kita ke Q1 dulu deh, biar teman-teman bisa lihat lagi ya. Di Q1 dapat A, dia akan ke Q1 dirinya sendiri ya. Kemudian dari Q1 dapat B. Teman-teman lihat ini ada transisi ke set selanjutnya, yaitu Q2 di sebelah kanan kalian. Nah, kebetulan di Q2 ini juga harus kita cek satu-satu. Input kita kan A dan B nih. Untuk setiap state berarti harus kita cek A dan B kemana. Nah, untuk A dari Q2 ini, dia akan mengubah kondisinya ke Q1, teman-teman. Terus, bisa ngeliat nggak ada transisi dari Q2 dapat B itu kemana di sini? Ada nggak? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada transisi sama sekali, kita nyatakan menggunakan notasi seperti himpunan kosong atau null set seperti ini ya. Karena memang tidak ada transisi dari Q2 untuk inputan B ke state selanjutnya atau ke dirinya sendiri sekalipun. Jadi, kalau tidak ada transisi sama sekali, kita gunakan notasi ini ya. Nah, ini nanti akan menjadi salah satu penciri bahwa mesin itu adalah jenis kategorinya adalah NFA. Oke, kalau diterjemahkan ke dalam tabel, teman-teman tidak ada yang sulit ya. Di sini tinggal diubah saja dari transisi yang manual tadi kita ubah menjadi dalam tabel, maka bentuknya akan seperti ini, teman-teman. Nah, kalau diperhatikan ya, hasil transisi ini semuanya dituliskan sebagai himpunan state. Ini salah satu penulisan yang diacu pada referensi yang kita pakai ya, bahwa semua hasil transisi itu untuk state selanjutnya, maaf ya, kondisinya agak mendung dan hujan di luar, jadi mungkin teman-teman mendengar suara ayam, mendengar suara geledek kali ya, pokoknya nggak mengganggu fokus lah ya. Oke,
Ini kalau teman-teman lihat, kita nulisnya adalah sebagai himpunan ya, karena memang untuk transisi yang ada pada NFA itu hasilnya akan dinyatakan sebagai sebuah himpunan di sini. Meskipun hanya ada satu buah elemen pada masing-masing anggotanya. Nah, kalau diamati ya, tadi definisi dari NFA itu ya, untuk setiap input simbol A misalkan atau B misalkan, kita kasih ke satu buah set masing-masing itu tidak selalu ada satu state selanjutnya. Ya, boleh state-nya itu lebih dari satu atau nggak ada transisi sama sekali. Ini dibuktikan dengan ini contohnya. Ya, Q2 ini kalau dapat B, teman-teman perhatikan, dia nggak ada transisi sama sekali. Ini kita notasikan dengan null state atau himpunan kosong seperti ini ya. Ini salah satu karakteristik yang dimiliki oleh NFA yang membedakan dia dengan DFA. Oke, ini kalau tidak ada transisi sama sekali. Kita pakai contoh selanjutnya sebagai contoh yang kedua. Oh, sebelum itu kita coba cek ya. Kemarin kita sudah belajar juga tentang konsep bahasa pada DFA bahwa string yang dinyatakan diterima itu apabila transisi terakhir itu dia akan menuju ke final state atau Q2 dalam hal ini. Nah, kalau stringnya kita bangkitkan adalah BB, teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata B yang pertama transisinya adalah ke Q1 dan yang B kedua dia masuk ke Q2, teman-teman. Oleh karena itu, kita menyatakan bahwa Q2 ini sebagai final state, dengan demikian BB ini, string BB ini diterima oleh mesin NFA kita ya. Kemudian teman-teman bisa ngecek lagi apakah AB ini diterima atau tidak, karena kalau terakhir, kalau nggak salah nih ya, teman-teman nanti cross check ulang lagi deh, kalau salah nanti komentar ya. Terakhir transisi yang ditemukan dari Q1 dapat B itu adalah ke Q2, maka menuju ke Q2 ini juga sama, karena Q2 itu adalah final state, maka inputan AB juga diterima. Ya, teman-teman nanti cross check lagi lah ya. Samanya dengan string kalau ditolak ya, dia kalau tidak berakhir pada final state berarti string tersebut ditolak. Teman-teman bisa melihat contoh dari AAB misalkan ya. AA itu berarti dia akan selalu looping di Q1, kemudian baru B berakhir di Q1. Oleh karena Q1 ini bukan final state, berarti input dia ditolak. Ya, teman-teman bisa nyari contoh yang lainnya deh. Misalkan kalau mau nguji nih, tadi kan ABAB, sekarang bagaimana dengan ABBA? Ya, nanti silahkan dicek ulang. Barangkali teman-teman bisa menjadikan ini sebagai latihan agar contoh-contoh ini lebih mudah untuk memahami sebuah konsep. Oke, kedua, contoh yang selanjutnya, kita punya mesin NFA yang seperti ini konfigurasinya, teman-teman. Dari sini, kita definisikan secara formal menggunakan 5 tuple, 4 diantaranya adalah seperti ini, Q0, Q1, ada AB sebagai inputan, state awal kita adalah Q0, dan final state kita adalah, himpunan final state kita adalah Q1, kemudian tinggal kita bikin tabelnya. Saya rasa nggak perlu membuat transisi manual satu-satu karena saya yakin teman-teman sudah semakin paham caranya. Kalau dilihat ya, Q0 dapat A itu dia akan ke Q1, kemudian Q0 dapat B dia akan ke Q1 juga ya. Q0 AB dapat Q1, kemudian Q1 ini dapat AB juga ke Q0, tapi ternyata ya untuk inputan A itu dia nggak hanya ke Q0 melainkan juga ke Q1 alias dirinya sendiri. Jadi, kalau Q0, maaf, Q1 ya di sini, inputan A ini dia nggak bisa ditulis cuma satu karena memang tujuannya adalah dua. Sehingga teman-teman bisa menulis Q1 dapat A adalah ke Q0 dan ke Q1 di sini. Oke, bandingkan dengan contoh satu tadi ya, bisa melihat kan perbedaannya. Kalau tadi 0 itu nggak ada transisi ke state selanjutnya sama sekali, kalau lebih dari satu berarti dia menuju dua paling tidak transisi selanjutnya untuk input yang sama. Nah, kalau teman-teman bingung dengan definisi NFA atau DFA di awal tadi, mudah-mudahan contoh ini bisa menguatkan konsep kalian tentang FSA itu dengan lebih baik lagi ya. Biasanya karena dengan contoh akan lebih mudah untuk dipahami. Ya, teman-teman nanti silakan uji bagaimana kalau kita kasih string A dan string A misalkan ya. Oke deh, kalau A itu ya, dia adalah transisinya. Transisi dari Q0 dapat A, dia akan berakhir di Q1. Oke, dia diterima ya. Terus bagaimana kalau AA-nya itu berulang sebanyak 3 kali? Oke. A yang pertama, bisa jadi Q0 dapat A adalah ke Q1. Ini adalah A yang pertama. Kemudian A yang kedua itu boleh jadi dari Q1 ke Q0. Ya, Q1 ke Q0 kan ini bisa. Betul? Oke, sekarang berarti kita di Q0 deh. Dari Q0, dia balik lagi. Dapat inputan itu adalah ke Q1. Dengan demikian, final state kita adalah Q1, menyebabkan AAA ini akan diterima, teman-teman. Atau, kalau tidak menggunakan cara yang tadi, boleh kok misalkan kita menggunakan inputan A yang pertama ini, dari Q0, ya, dia menuju ke Q1 dulu. Q0 dapat A ke Q1 dulu. Kemudian untuk A yang kedua belakangnya ini, kita gunakan transisi yang ini deh ya, yang dia looping ke dirinya sendiri. A pertama pakai ini, A kedua juga pakai ini.
Dia berakhir di Q1 bukan? Iya, kalau ternyata sama, berarti kita boleh menggunakan cara yang manapun. Apakah cara yang pertama tadi, Q1, Q0, Q1, atau pakai cara yang kedua, Q0, Q1, dan Q1. Oke? Kalau seandainya teman-teman ada lebih dari satu kemungkinan string itu diterima atau ditolak, cari transisi yang memungkinkan string itu diterima. Ya, kita ulang lagi deh. Kalau ada lebih dari satu kemungkinan sebuah string itu bisa diterima atau ditolak, maka cari transisi yang paling memungkinkan agar string itu diterima. Harus optimis nih ya. Kalau awalnya ditolak, kita harus percaya bahwa dengan tekad dan usaha kita pasti bisa diterima. Mudah-mudahan begitu ya. Itu adalah contoh konsep pada NFA. Nanti teman-teman bisa mencari contoh yang lainnya. Oke? Nah, sekarang contoh yang ketiga, kita menggunakan kebalikannya. Kalau tadi kita bikin dari state diagram menjadi tuple yang ada 5, sekarang kita balik lagi ya. Kita balik deh. Dari 5 buah tuple yang kita ketahui, kita coba bikin state diagramnya. Sama, kita punya 3 buah state di sini ya. Kita punya Q2, Q4, dan Q7 ya. Ini bisa melihat adanya Q2, kemudian Q4 dan Q7. Ini teman-teman bisa ngecek bahwa sama dengan prinsipnya di Eva kemarin ya. Hujan semakin deras. Mudah-mudahan suaranya nggak terlalu noise ya. Oke, jadi 3 buah set ini teman-teman lihat bahwa adanya Q7 sebagai set awal, maka kita bolehlah mengasih panahnya di sini misalkan ya. Kemudian ada set akhirnya adalah Q2 dan Q7. Ini kita nyatakan sebagai Q2 dan Q7. Begini teman-teman, jangan salah notasi karena kalau kita kehilangan koma di programming aja kita akan error gitu ya. Apalagi definisi NFA itu harus benar persis kayak kalian bikin programming, maka tidak ada boleh notasi yang keliru. Oke, final setnya sudah. Sekarang kita cari untuk intinya adalah 01, kita terjemahkan di tabel transisi ini ke dalam diagram di sebelah kanan kita ya. Jadi kedua dapat 0 itu dia akan ke Q4. Jadi tinggal digambarkan saja. Ini adalah dari Q2 dapat Q0, Q2 dapat 0 ke Q4. Kemudian dari Q2 untuk inputan 1 dia nggak akan ada transisi keluar teman-teman karena memang tidak dinyatakan oleh transisi manapun di sini. Dia digambarkan dengan notasi bulan kosong atau nulis di situ. Ya. Kemudian dari Q4 itu untuk inputan 0 dia akan ke Q7 mana pensilnya? Q4 ke 0 dia akan ke Q7 dan untuk inputan 1 dia juga ke Q7 ternyata. Ini adalah 0 dan 1 begini ya. Oke, Q2 oke, Q4 sudah, sekarang kita ke Q7 teman-teman. Q7 ini untuk inputan 0 akan ke Q2, jadi kita ngasih panahnya ke sini ya. Ini adalah untuk inputan 0, kemudian untuk inputan 1 dia ke lebih dari satu state di sini. Teman-teman bisa lihat ada Q2 dan Q4, maka dari Q7 untuk inputan 1 dia adalah ke Q2. Berarti kita kasih 1 di sini karena sudah ada transisi sebelumnya ya. Kita manfaatkan itu biar enggak biar lebih optimal lagi menuliskan ya. Kemudian untuk Q7 dapat 1, dia adalah ke Q4. Berarti kita kasihlah transisi ke Q4. Misalkan saya mau ngasih di sini deh ya, bentuknya yang manapun atau bagaimanapun boleh. Yang penting notasinya lengkap dan benar. Oke, kurang lebih gambarnya adalah seperti ini. Kita sudah mengetahui final shape-nya. Jadi kalau gambarnya lebih estetis, itu adalah seperti ini teman-teman ya. Mudah-mudahan sama dengan yang bisa kita gambar. Nah, ini adalah contoh yang ketiga. Saya ingin teman-teman fokus dulu ke contoh 1, 2, dan 3, karena di situ teman-teman bisa memahami dengan lebih lanjut lagi tentang konsep NFA dan contoh-contohnya. Kalau sudah, kita coba bandingin deh ya, antara NFA dengan DFA nih. Biar secara visual teman-teman bisa lebih paham lagi, karena sebagian besar dari kita adalah tipe-tipe pembelajar yang bisa lebih mudah lagi kalau melihat gambar. Sekarang kita bandingkan ya antara NFA dengan DFA. Dia letak perbedaannya dan persamaannya ada di mana. Kita nanti akan semakin mudah lagi untuk mengidentifikasikan tanpa harus bikin tabel, tanpa harus bikin diagram ini, tanpa harus bikin salah satunya. Kalau sudah ada tabel nggak harus bikin diagram, kalau sudah tahu diagramnya nggak harus bikin tabelnya, untuk mengetahui manakah NFA, manakah DFA. Karena dari situ kita akan tahu bahwa keduanya ini adalah saudara kandung tapi memiliki perbedaan yang tadi di awal disampaikan sebagai definisi. Oke, kita pakai contoh deh ya. Ini nanti diuji lagi dengan string yang teman-teman bisa cek. Di sebelah kiri adalah DFA, di sebelah kanan adalah NFA. Perbedaannya cukup signifikan, nggak terlalu sih ya. Pertama teman-teman bisa lihat kalau di NFA, kalau ada satu saja ini terpenuhi bahwa dia menyatakan tidak ada transisi sama sekali, ini di contoh 1, maka teman-teman langsung deh menjustifikasi bahwa mesin itu pasti NFA karena nggak ada
transisi sama sekali ya. Kalau dibandingkan dengan DFA, untuk satu buah input yang sama, A misalkan, ke Q 0 pasti hanya Q 0 saja. Untuk B terhadap Q1 pasti hanya ke Q2 saja. Untuk B juga sama. Untuk ke Q2 pasti maaf ya, Q2 dapat B pasti hanya ke Q2 saja, nggak ada state yang lainnya. Ya. Nah, kalau di sini tidak, Q2 itu kalau dapat B, ternyata dia nggak ada transisi. Berarti ini sudah langsung masuk kategori NFA begitu. Terlepas dari penulisan yang setiap anggota dari NFA ini adalah himpunan, ya. Ini salah satu karakteristik yang mudah dilihat sih. Cuma tidak semua buku, tidak semua referensi harus menggunakan kurung murawal seperti ini. Hanya saja untuk menyamakan konsep dan konsensi, kita menggunakan kurung murawal untuk penulisan NFA dalam kasus kita. Oke? Sekarang dari contoh 2 kita juga sama deh ya. Dari contoh 2 juga sama. Teman-teman perhatikan di sebelah kiri untuk inputan setiap set di sini ya, Q0 Q1 dapat AB pasti ke satu set selanjutnya. Nggak ada lebih, nggak kurang deh. Tapi kalau dari contoh 2 dari NFA kita untuk Q1 dapat A dia ke dua buah set selanjutnya yaitu Q1 dan Q1. Enggak deh, coba. Nanti cek ulang ya. Q2 ini apa contoh 2 ini apa sih? Q0 Q1 harusnya ya. Ini adalah Q0. Oke? Itu adalah contoh bagaimana perbedaan antara NFA dengan DFA kalau kita lihat tabelnya ya. Kemudian contoh yang terakhir ya, contoh yang ketiga, antara NFA dengan DFA juga bisa dibedakan. Ya, di ketiga kita punya tidak ada transisi ke set selanjutnya sama sekali. Bahkan ada yang transisinya ke lebih dari satu set selanjutnya. Nah, kalau kayak gini teman-teman sudah langsung bisa ngecek deh bahwa doi ini namanya adalah NFA. Si anak dari Pak FSA ini adalah namanya NFA, bukan DFA, jangan salah panggil. Oke, selain menggunakan tabel, lama-lama teman-teman akan terbiasa bahwa tabel ini hanyalah sebagai alat bantu. Kalau demikian, teman-teman harus paham ya, tanpa tabel pun sebetulnya bisa mengidentifikasikan mana sih diagram yang masuk dalam NFA dan mana sih yang masuk dalam kategori DFA ya. Jadi teman-teman bisa amati deh ya, kalau kita punya inputnya, ini adalah inputnya adalah AB atau apapun itu, di contoh selanjutnya misalkan ya AB di sini, maka cek untuk setiap set itu pasti harus ada satu transisi yang memuat A dan B. Kalau itu terpenuhi berarti dia adalah DFA. Ini misalkan dari Q0, A-nya ada, B-nya ada. Dari Q1, A-nya ada, B-nya ada. Dari Q2, A-nya ada, B-nya ada. Sekarang kalau dari NFA, kita cek deh. Q0 ini dapat A, ada, B-nya ada. Q1 dapat A ada, B-nya ada. Terus Q2 dapat A ada, B-nya kemana dong? B-nya kan nggak ada. Nah, dia pasti adalah kategori NFA. Ini kan hanya sebagai keterangan mempermudah. Kalau nggak ada, teman-teman harus bisa lebih jeli lagi manakah NFA, manakah DFA tanpa bikin tabel sebetulnya. Begitu. Contoh selanjutnya, sama dari contoh 2 tadi. Ya, lama-lama teman-teman akan terbiasa mengamati mana sih NFA, mana sih DFA. Ya, ini kayak serupa tapi tidak seharta kali ya. Mereka saudara, tapi mungkin beda kasta. Enggak ya. Dari kedua, contoh 2 deh ya. Yang beda di mana coba teman-teman kalau lihat ya. Di sini ada A lagi, di sini nggak ada ya. Berarti ini untuk setiap Q0 dan Q1 transisinya lengkap. Untuk A dan B ada satu-satu, A dan B juga ada satu-satu. Tapi kalau di sini ada A ya, di sini ada B benar, tapi untuk Q1 A-nya ada 2, berarti dia adalah masuk dalam kategori NFA. Begitu juga seterusnya untuk contoh-contoh yang akan datang. Misalkan ada contoh 3 nih ya. Ya, teman-teman bisa bikin contoh yang lainnya. Di NFA dengan DFA juga sama ya. Ini tadi dicari perbedaannya. Bisa lihat di mana yang beda ya. Di sini ternyata ya, kalau ini ada 0, maaf ini ada 1, di sini nggak ada 1. Kemudian di sini ya, dia hanya ada 0 saja, dia ada 01 yang menyebabkan transisi ya. 1 ini ada 2 dari Q7 yaitu ke Q2 serta Q4. Itu adalah contoh untuk mempermudah teman-teman membedakan mana sih NFA, mana sih DFA tanpa harus bikin tabel. Karena materi FSA-nya adalah materi yang dasar, sehingga selanjutnya teman-teman harus bisa melihat lagi secara lebih cepat, karena itu akan mempermudah teman-teman untuk menyelesaikan materi-materi yang akan datang. Oke, saya fokus, teman-teman fokus dulu ke contoh 1 sampai dengan contoh 3. Nah, contoh 4 sampai dengan selanjutnya ini, sama dengan di DFA kemarin, ternyata di dalam FSA itu kan bahasa yang diterima adalah bahasa reguler. Nah, dari NFA pun juga sama kemarin, semua bahasa yang diterima oleh NFA adalah bahasa reguler. Dan untuk setiap bahasa reguler pasti ada NFA yang bisa menerimanya. Contohnya deh, kayak di FA kemarin. Misalkan kita nyatakan abjad kita inputnya adalah 01 di sini teman-teman ya. Dari situ kita punya sebuah bahasa yang menyatakan bahwa himpunan buatlah mesin yang bisa menerima
semua himpunan string yang diawali dari 0. Kalau diminta untuk menentukan mesin ini, caranya adalah pertama, syarat paling mudahnya dipenuhi dulu teman-teman. Oke, semua string yang diawali dari 0. Berarti kita fokus ke 0 dulu deh ya. Di sini 0. Kita bikin dua buah state ya. Ini adalah state awal ya. Ini adalah state yang kedua, dia adalah state akhir. Kemudian kita bikin transisi biar 0 ini terpenuhi dulu. 0 gitu. Oke. Kalau sudah, kita cek deh semua string yang diawali 0. 0 itu kan juga termasuk dengan string yang diawali dengan 0 kan? Betul nggak begini? Betul, karena kalau nyari input yang diterima oleh mesin kita ini, berarti 0 sudah diterima. Maka syarat dasarnya itu sudah terpenuhi teman-teman. Kemudian teman-teman boleh menamai state ini dengan A dan B misalkan, atau state yang berinisial dengan nama kalian, terserah ya. Yang penting namanya tidak boleh sama dari dua buah state yang kita gunakan. Oke, 0 ini terpenuhi, tapi ternyata himpunan semua string yang diawali 0 itu kan nggak cuma 0 saja. Ada 01, teman-teman. Nah, dari 01 ini, kita sudah punya gambar diagram pertama yang menerima 0, yaitu A dan B dengan transisi 0. A adalah start state, B-nya adalah final state. Terus kita diminta bikin 01 ini harus diterima oleh yang merupakan bagian dari L1 ini diterima oleh mesin kita di contoh keempat ini. Maka bikinlah biar 01 itu diterima, berarti 1 ini kan harus menuju ke final state, teman-teman. Betul nggak? Nah, kita sudah punya final state, maka bikinlah 1 di sini. Oke? Ini inputnya adalah 1 di sini. Kalau 0 berarti diterima, kalau 01 dia berakhir di final state yaitu B, berarti diterima. Betul nggak? Betul, ya. Kemudian ada lagi nih selanjutnya, 01 dan 0. Oke, 01-nya sudah oke, tinggal kita cek lagi, nyari 0 selanjutnya, 01-nya sudah, berarti 0 ini harus menuju ke final state. Ya, dia bisa kita bikin secara minimal langsung masuk ke state B di sini. Nggak perlu bikin lagi state selanjutnya, meskipun kalian bisa, kalau itu memungkinkan, ya, semua bahasanya bisa diterima oleh state tersebut, kalian boleh kok. Ya, tapi untuk contoh kita ini, kita bikinnya adalah 0-nya di sebelah sini. Ya, ini adalah 0, 1, begini. Jadi kalau 0, 1, 0 juga terpenuhi untuk mesin kita di sebelah sini. Ya, terus bagaimana kalau 0, 0, 1, 1 deh? Ya, 0, 0, 1, 1 kita kira-kira diterima nggak? Nggak kira-kira sih, pastinya ya diterima nggak? Kita punya 0 di A ke B, kemudian dari B dapat input 0 yang kedua adalah ke B, 1, 1 selanjutnya dia adalah selalu looping di B. Berarti 0, 0, 1, 1 ini diterima. Oke, berarti ini oke juga. Terus bagaimana dengan 0 yang jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ya, 6 atau 7 atau 8 atau 11 deh, nanti silakan teman-teman bikin. Awalnya 0, akhirnya adalah 0 semua. Berarti bisa dong, 0-nya adalah dari A ke B, sementara 0 selanjutnya adalah menggunakan looping yang ada di B di sini. Ya. Maka, kalau ini sudah terpenuhi, berarti gambar kita adalah benar untuk diagram state kita yang mampu menerima semua string yang diawali dengan 0 adalah begini, teman-teman. Ya, jadi memang tidak ada cara yang cepat untuk menemukan mesin ini karena memang harus banyak latihan dan sering oret-oretan ya. Jadi kalau nggak oret-oretan hanya mengawang itu biasanya cepat hilangnya ya. Jadi saya sarankan teman-teman untuk belajar seperti ini dan ilmu-ilmu yang lainnya itu menggunakan oret-oretan ditulis ulang. Oke, jadi contoh 4 kita punya mesin yang lebih indah. Jelasnya adalah seperti ini. Oh, ini adalah AC, tadi adalah AB, nggak masalah ya. Mudah-mudahan ini bisa lebih mudah lagi untuk teman-teman meng-cross-check contoh-contoh yang kita punya dari NFA ya. Ini adalah input string 0 diterima untuk C, dia berakhir di final state. Final state kita adalah C, 01 juga sama berakhir di C. Kalau 1, 0 diterima enggak? Enggak, tentu saja karena syarat kita adalah diawali dengan 0. Sementara 1 tidak sama dengan 0, berarti ini adalah ditolak. Teman-teman nanti menggunakan pembuktian sendiri ya. Oke, jadi contoh 4 kita ke contoh selanjutnya. Banyak sekali ya. Contoh selanjutnya adalah contoh kelima, yaitu buatlah, maaf ya teman-teman, saya dari tadi kok nulisnya di FA terus ya, harusnya NFA nih, koreksi. Oke, buatlah NFA yang mampu menerima himpunan semua string yang memiliki panjang untai sama dengan 2, kalau abjadnya adalah 01. Nah, kalau string length atau string yang panjang untainya 2, berarti kan nggak lain hanya 00, 01, 10, dan 11 nih. Bener nggak? Oke, kita cek deh dari 00 dulu. Kalau ada 00, berarti teman-teman harus buat transisi terakhir ini menuju ke final state begitu. Kita buat misalkan ini dari sini dulu ya. Dia adalah start state ya. Dari state ini kita kasih 0 dulu ya. Kemudian
biar 0 selanjutnya ini diterima, berarti kan dia harus bikin final state. Kalau kita bikin final state di sini, mungkin nggak? Final state di sini mungkin nggak? Nggak bisa, karena adalah 00. Ya, bisa tapi harus bikin transisi lagi yang inputnya adalah 0. Kita belum ke situ sekarang. Ya, kita nanti ngecek dulu untuk semua input yang bisa diterima oleh L2. Oke, dari 0 yang pertama, kita tambahkan transisi lagi deh ya. 0 yang kedua di sini. Nah, karena transisi yang kedua ini harus berakhir di final state, maka kita bikin state ini adalah final state atau state akhir kita. Katakan ini adalah A, B, C, B, Q, R, dan seterusnya ya. Atau 1, 2, 3 juga boleh. Q1, Q0, Q2 juga boleh. Ya, 00 terpenuhi nggak untuk diagram kita di sebelah sini? Terpenuhi, karena dia sudah membuat mesin yang memiliki panjang untai 2 bisa diterima. Oke? Kemudian dari 01 deh ya. Dari 01 ini ya, 01 ini kita bikin dia diterima. Berarti satunya harus menuju ke final state. Kita sudah punya di sini, teman-teman. Berarti 0 sudah ada, satunya tinggal kita tambahkan di sini ya. Oke? Jadi mau 00 kek, mau 01 kek dia diterima. Terus bagaimana dengan 10? Ya, sama. Satunya kita tambahkan di sebelah sini deh. Ya, karena sudah punya. Satunya sudah ada di sini, ada koma. Maaf ya kalau terlalu kecil. 1, kemudian 0-nya adalah di sini. 0-nya sudah ada belum? Kalau sudah ada cukup itu saja ya. Berarti sudah. Kalau 1, 0 dia berakhir di C di sini. Kemudian ada lagi 1, 1. Nah, bagaimana dengan 1, 1? Masuk nggak kalau kita bikin NFA-nya kayak gini? Ternyata bisa dong. Satunya di sini dan satunya di sebelah sini. Oke, dengan demikian teman-teman bisa merancang mesin yang bisa menerima bahasa yang ditentukan secara spesifik ya. Ingat lagi-lagi, tidak ada cara yang praktis atau rumus singkat untuk menemukan mesin yang bisa menerima sebuah bahasa. Teman-teman harus bereksperimen dan banyak-banyak latihan. Itu kuncinya. Oke, selanjutnya kita harus membuat NFA lagi-lagi. Oh, ini yang lebih indah lagi gambarnya, teman-teman bisa melihat secara estetis, bisa lebih kelihatan ya daripada gambar orat-orat di sebelah awal tadi. Oke, NFA-nya juga sama ya. Ini adalah L3. Buatlah sebuah NFA yang bisa menerima himpunan semua string yang berakhiran dengan 1. Oke, berakhiran 1 itu berarti kita bikin mesin yang bisa menerima 1. Syaratnya terpenuhi dulu deh ya. 1 ini maaf, nggak ada iklan di sini ya. Oke, dari A untuk inputan 1 diterima, kita kasih ini deh ya, dari A ke B langsung deh ya. Maka satunya nanti, satu ini diterima. Satu kan harusnya masuk dalam bahasa L3 ya. Berakhiran 1 karena 1 itu. Oke, maka kalau sebetulnya tanpa ini dulu, syarat untuk inputan 1 diterima sudah terpenuhi. Oke, hanya saja ternyata selain 1, itu awalan dari 1 boleh 0, boleh 1. Ya, boleh 0, boleh 1 berarti kita boleh dong menambahkan ini transisi yang adalah 01. Jadi kalau mau inputnya adalah 01, dia akan diterima di sini. Mau inputannya 11 juga akan diterima di sini. Mau inputnya adalah 001, 1101 atau berapapun di depan 1 selama akhirnya adalah 1, mesin kita bisa menerima bahasa L3 ini ya, bahasa reguler ini. Ya, jadi itu salah satu contoh yang lainnya di contoh yang ke-6 kita ya. Masih ada beberapa contoh. Teman-teman silahkan nanti eksplorasi sendiri. Kita akan bahas sekilas saja. Ini dengan string, ini adalah mempermudah teman-teman untuk mengecek apakah mesin kita benar atau salah ya. Contoh selanjutnya ya, tadi adalah berakhiran 1, sekarang adalah mengandung 0. Mengandung 0 itu berarti 0-nya boleh di mana-mana ya. Kalau 0-nya di mana-mana, berarti teman-teman boleh meletakkan posisinya di awal, di belakang, di tengah, atau dimanapun ya. Ini dibikin dulu semua string yang mengandung 0. Berarti awal mulanya adalah teman-teman bikin ini dulu A ya. Kemudian bikin B sebagai final state. Kemudian bikin transisi ini dulu deh ya. 0 begini. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, cari kemungkinan bahasa-bahasa lain yang bisa diterima. Inputan itu yang ada di L4 ada apa saja. 01 deh ya. Kalau mengandung 0 berarti 0-nya di depan. Kita boleh pakai 0 yang ini ya. 0 dan berakhiran 1 di sebelah sini, kemudian ada 001 berarti juga pakai ini 0 0 0 1 juga berakhiran di B, 1101 juga sama, 1101 juga berakhiran yang sama. Oke, saya ingin mencontohkan ini kalau kalian mau pakai 001 ya, contoh ini 001 kan ada dua kemungkinan nih. 001 yang terakhir adalah berakhir di B ya sebagai final state, dan
001 terakhir berakhiran menuju ke simpul apa sih? State A yang bukan merupakan final state. Kalau berakhiran di B ini diterima, dan kalau berakhiran di A ini dia akan ditolak. Nah, kalau ada kemungkinan dua ini, cari kemungkinan input itu diterima dulu, teman-teman. Jadi harus optimis ya. Kalaupun ada kemungkinan diterima, kalaupun ada kemungkinan ditolak, cari kemungkinan yang bisa diterima dulu, karena itu menunjukkan berapa optimisnya kita. Oke, ini adalah contoh bagaimana NFA itu bisa memungkinkan ada lebih dari satu solusi untuk input bahasa yang diterima. Dia bisa diterima atau ditolak. Kalau ada dua kemungkinan, carilah yang paling memungkinkan untuk diterima. Dalam hal ini adalah kalau transisi terakhir menuju ke final state, yaitu B dalam contoh ini. Oke, contoh lain teman-teman bisa lihat juga ya, ini adalah himpunan semua string yang berawalan 10. Maka mau 101, 10001 terserah. Contohnya adalah 10, 1001, 1011, 010101. Selama 10 ini terpenuhi, teman-teman boleh membuat selanjutnya ya. Jadi bikinlah 10 dulu. Maka 0 ini harus menuju ke final state, di mana contoh ini adalah state B ya. Ada ABC, satunya terpenuhi untuk awalan 1 di sini, 0-nya juga terpenuhi untuk 0 yang paling kanan di sebelah sini. Kemudian di sebelah kanannya, karena ini adalah berawalan, berarti boleh diakhiri. 1 0-nya harus di depan ya. Berarti 1 0-nya di depan, terakhirnya adalah berapapun itu, kita kasih 01 deh di B di sebelah sini. Oke. Kemudian contoh selanjutnya adalah contoh ke-9. Ini adalah mengandung 01. Tadi telah diawali dengan 10, sekarang mengandung 01. Berarti 01-nya boleh di mana-mana. Syaratnya 01 ini dibikin dulu ya. Jadi kita bikin transisi dari A ke K. Ini saya pakai K random aja ya. Ini adalah 0 untuk 0 yang pertama dan 1 yang kedua ya. Untuk satu selanjutnya yaitu adalah harus menuju ke state final. Dalam hal ini adalah kita bikin B. Jadi 01 ini terpenuhi dulu untuk ini deh. Oke? Nah, kalau sudah, cari yang lain. Misalkan 010. Gimana biar 010 diterima oleh mesin L6 ini? Ya, berarti 0 dulu deh ya. Satunya kan belum muncul nih ya. 010. Ya. Sorry. Kita pakai salah ternyata ya. Ini adalah mengandung 01. Ternyata kita pakainya adalah 0 yang awal di sini, satu selanjutnya, kemudian baru diakhiri oleh 0 di sini, teman-teman ya. Jadi keliru tadi adalah contoh yang kita punya 010-nya nggak diterima karena dia 010-nya berakhiran di K ya. Kalau di K dia akan ditolak, sementara kalau berakhiran di B dia akan diterima. Oke, jadi itu adalah contoh lain bahwa untuk 010 dia ada kemungkinan diterima ya. Ini juga ada kemungkinan ditolak. Maka carilah kemungkinan yang diterima dulu untuk 010 terhadap state B di sini ya. Berarti 01-nya boleh dimanapun, boleh di depan, boleh di belakang, boleh di tengah. Ya, ini nanti teman-teman buktikan lagi dengan input string yang ada di sebelah kanan kalian. Oke, terakhir deh ya. Ini adalah string yang berakhiran dengan 11. Berakhiran berarti boleh diawali dengan berapapun toh. Oleh karena itu, karena berakhiran 11 berarti satu terakhir ini nggak boleh ada transisi keluar lagi. Sehingga yang B ini nggak bikinlah transisi 01 begini. Kenapa? Karena kalau berakhiran 11, 11 maaf bukan 11, dia nggak boleh ada lagi 0 atau 1 di belakangnya ya. Maka 11 ini dipenuhi dulu 11 deh. Kalau seandainya bahasa kita L7 ini hanya 11, berarti cukup kan begini saja, ini begini ya. Tapi ternyata transisi kita itu harus mengakomodasi 00011 dan 10111011 di sebelah sini. Sehingga ya di awal di 11 ini juga harus kita akomodasi. Ya, caranya adalah dengan bikin transisi ini 01 di sini misalkan. Oke, lagi-lagi tidak ada cara yang praktis teman-teman untuk menghasilkan NFA yang bisa menerima sebuah bahasa. Ya, cara yang paling bisa ditempuh setidaknya pertama adalah penuhi persyaratan dari bahasa yang diterima. Misalkan bahasanya adalah yang bisa berawalan 0, belakangnya berapapun, berarti carilah yang berawalan 0 itu harus diterima dulu. Yang berkaitan dengan 1 itu terpenuhi dulu, yang lainnya kemudian disesuaikan ya. Dengan cara melengkapi transisi yang ada. Biar pasti mesin kita sesuai, ujilah dengan string yang berbeda-beda. Oke? Kalau nggak ada pengujian, biasanya kita akan masih ragu. Kalau sudah ada pengujian, dia akan lebih mantap lagi, hasilnya berarti sesuai atau tidak. Nah, yang selanjutnya adalah banyak latihan dengan kertas dan pensil. Karena ini salah satu metode yang optimal dengan memastikan kita paham konten yang kita pelajari. Tidak ada seolah-olah kita paham padahal belum paham. Ya, illusion of competence gitu kalau orang bilang ya, kompetensi ilusi bahwa kita sudah paham ternyata kita belum paham. Itu adalah sebuah prinsip dalam belajar.
Oke teman-teman, semoga dari contoh NFA ini bisa menjadikan kita semakin lebih paham lagi tentang FSA tanpa output, saudara kandung dari DFA ya. Selanjutnya kita akan bahas masih dalam NFA dan DFA, tapi berbeda sebab. Sampai di sini, terima kasih teman-teman, jaga adab di atas ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.